Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban pilihan ganda uji kompetensi bab 5 IPA kelas 7 halaman 141. Bisa teman-teman lihat di sini pertanyaannya. Kita akan bahas pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir, yaitu nomor 10. Untuk bagian esainya akan kita bahas di video selanjutnya. Silahkan teman-teman cek di akhir video ini untuk melihat pembahasan esainya. Kali ini kita akan membahas pada pilihan gandanya saja. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Satu. Berikut ini yang bukan merupakan struktur penyusun bumi adalah A. Litosfer, B. Atmosfer, C. Kromosfer atau D. Hidrosfer. Untuk nomor 1, jawaban yang tepat bisa teman-teman lihat di sini. Yang bukan lapisan penyusun bumi adalah C. Kromosfer. Kromosfer merupakan lapisan penyusun matahari. Jadi untuk nomor 1, silakan teman-teman conteng pada option C. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 2. 2. Lapisan atmosfer yang memiliki tekanan paling rendah adalah A. Troposfer, B. Mesosfer, C. Eksosfer atau D. Stratosfer. Untuk nomor 2, jawaban yang tepat pada option C. Eksosfer. Lapisan atmosfer dengan tekanan paling rendah adalah eksosfer, yang merupakan lapisan atmosfer paling luar dengan ketinggian 600 hingga 1200 km dpl. Jadi untuk nomor 2, lapisan atmosfer yang memiliki tekanan paling rendah, silakan teman-teman conteng pada option C. Eksosfer. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 3. Berikut ini yang merupakan fungsi dari lapisan ozon di atmosfer adalah A. Melindungi bumi dari cahaya matahari, B. Melindungi bumi dari sinar ultraviolet, C. Mengatur suhu bumi, atau D. Sebagai pemantau gelombang radio. Untuk nomor 3, jawabannya yang tepat adalah sebagai berikut. Fungsi lapisan ozon di atmosfer adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Jadi untuk nomor 3, silakan teman-teman conteng pada option B. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 4. 4. Susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan adalah A. Inti dalam, inti luar, mantel bumi, kerak bumi, B. Inti dalam, inti luar, kerak bumi, mantel bumi, C. Inti dalam, mantel bumi, inti luar, kerak bumi, atau D. Inti dalam, atmosfer, inti luar, kerak bumi. Untuk nomor 4, jawaban yang tepat pada option susunan litosfer dari dalam ke permukaan bumi adalah inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Jadi jawabannya silakan teman-teman conteng pada option A, yaitu jawaban nomor 4. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 5. 5. Jika terdapat dua lempeng yang bertumbukan, maka yang akan terjadi adalah A. Terbentuk patahan atau sesar, B. Terjadi penengkukan lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar menengkuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil, C. Terjadi penengkukan lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih kecil menengkuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih besar, atau D. Tidak terjadi apa-apa. Untuk nomor 5, jawaban yang tepat pada option, bisa teman-teman lihat di sini pada option, saat dua lempeng bertumbukan maka lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar menengkuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Jadi jawaban yang benar bisa teman-teman conteng pada option B, itu untuk jawaban nomor 5. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 6. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan nomor 7. Tanda panah pada gambar di atas menggambarkan aliran konveksi. Ini tanda panahnya bisa teman-teman lihat dalam bumi yang mengakibatkan pergerakan lempeng bergerak sesuai dengan aliran konveksi tersebut. Pernyataan berikut yang benar tentang pergerakan lempeng pada titik A ini: A. Lempeng bergerak searah, B. Lempeng bergerak saling mendekat dan bertumbukan, C. Lempeng bergerak saling menjauh, atau D. Lempeng tidak bergerak. Untuk nomor 6, jawaban yang tepat adalah pada option, bisa teman-teman lihat di sini, C. Lempeng bergerak saling menjauh. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, lempengnya bergerak saling menjauh. Jadi untuk nomor 6, silakan teman-teman conteng pada option C. Lempeng bergerak sambil menjauh. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 7. Pergerakan lempeng jenis yang terjadi pada bagian B ini
adalah A. Divergen, B. Konvergen, C. Transformasi, atau D. Tidak jadi pergerakan. Untuk nomor 7, jawaban yang tepat pada option B. Konvergen, karena pada gambar B, salah satu lempeng menabrak lempeng yang lainnya sehingga menyebabkan salah satu sisi lempeng yang bertabrakan masuk ke dalam. Karena gerakan kedua lempeng ini berlawanan, maka disebut sebagai pergerakan konvergen. Jadi untuk nomor 7, silakan teman-teman conteng pada option B. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 8. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Berdasarkan gambar di atas, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia bergerak secara A. Konvergen, B. Divergen, C. Transformasi, atau D. Tidak bergerak. Untuk nomor 8, jawaban yang tepat pada option pergerakan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia adalah konvergen. Jadi untuk nomor 8, silakan teman-teman conteng pada option A. Itu untuk jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 9. Pergerakan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Antartika terjadi secara A. Konvergen, B. Divergen, C. Transformasi, atau D. Tidak bergerak. Untuk nomor 9, jawabannya adalah pergerakan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Antartika adalah konvergen. Jadi untuk nomor 9, silakan teman-teman conteng pada option A. Konvergen. Ini untuk jawaban nomor 9. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, yaitu nomor 10. Sebuah pusat gempa tercatat sejauh 1500 km dari sebuah stasiun seismik. Keadaan tersebut digambarkan penyebaran gelombang seismiknya. Pada gambar tersebut, titik H berperan sebagai pusat gempa. Ini yang disebut A. Epicentrum, B. Hipocentrum, C. Patahan, atau D. Titik primer. Untuk nomor 10, jawaban yang tepat pada option titik pusat gempa disebut juga dengan epicentrum. Jadi untuk nomor 10, silakan teman-teman conteng pada option A. Epicentrum. Dan teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan pilihan ganda uji kompetensi bab 5 IPA kelas 7 halaman 141 sampai 144. Untuk bagian esainya kita akan bahas di video selanjutnya. Silakan teman-teman cek di akhir video ini. Dan teman-teman, jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.